أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah itikaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling indah kecuali rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, atas segala perhatian dan limpahan ridha. Di malam hari ini kita mampu menggeser tempat tidur dan bantal kita, tetapi kita menjadikan jiwa raga kita ke tempat ini dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga gerakan langkah jiwa raga Bapak Ibu jemaah sekaliannya menjadi langkah kepastian kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sengaja dikirim oleh Allah untuk penduduk akhir zaman. Ketika penduduk akhir zaman mengikutinya, mereka menjadi pribadi yang teladan. Ketika penduduk akhir zaman menjadikan dia menjadi uswatun hasanah, mereka akan tampil menjadi keluarga yang teladan, masyarakat yang teladan, bahkan mereka menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Melalui majelis ini saya mengajak kita semua menyampaikan salam dan salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'id, mujahid bangsa Indonesia yang mereka berjuang dengan satu kata kunci, wa'tasimu bihablillahi jamiyah. Semangat yang mereka miliki, sekalipun perjuangan dengan bambu runcing itu karena diikat oleh semangat ilahiyah, semangat dinul Islam, Allah merahmati mereka dengan bambu runcing itu berupa kemerdekaan pada tanggal 9 Ramadan 1363. Bertepatan 17 Agustus, alhamdulillah bangsa Indonesia mendapat kehormatan dan keberkahan dari Allah berupa kemerdekaan. Sehingga pada hari ini kita duduk di alam kemerdekaan untuk merapatkan barisan yang sama agar menjaga al-Islam, menjaga agama Allah al-Islam, sehingga tanah air Indonesia tercinta yang mayoritas muslim itu, 1 abad atau 100 tahun Indonesia merdeka kelak, kita akan menjadi umat yang tampil di tengah-tengah permukaan bumi ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya melalui itikaf ini dengan tema yang memang sengaja saya bawa agar seluruh umat Islam di tanah air Indonesia lebih mengenal Irian lebih dekat, mengenal dakwah dan mengenal agama Islam lebih dekat di Irian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlan ini pada tahun 79 Hijrah tinggalkan Fakfak menuju Makassar. Waktu saya meninggalkan Fakfak menuju Makassar, rambut saya itu kayak pohon beringin, kribo. Sudah hitam kribo pula.
Ketika saya tiba di pelabuhan Makassar, saya bertemu saudara-saudara saya orang Bugis Makassar. Saya menyapa mereka dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya saat itu. Masa ada orang Islam rambutnya kayak begini? Saya berpikir bahwa mungkin saya baru datang ke kota Makassar. Tapi ketika saya mulai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, saya selalu diawasi oleh pengurus masjid. Jangan-jangan ini misionaris dari Irian yang sengaja masuk ke masjid kita. Saya kira juga mungkin mereka tidak tahu sejarah. Tapi ketika saya mengikuti mata kuliah agama Islam di Fakultas Ekonomi, sebuah perguruan terbaik di kawasan timur itu, begitu saya masuk kuliah di ruangan itu, semua orang gagah, ganteng, cantik. Saya yang mengotori ruangan mata kuliah agama Islam hari itu. Karena saya sendiri yang rambut keriting, hitam, sehingga teman-teman saya yang ganteng, cakap, cantik itu mengatakan kepada dosen, Pak dosen, jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam karena hari ini ada orang dari Irian di dalam ruangan ini. Begitu dosen masuk ke dalam kelas dan beliau langsung menyampaikan, yang merasa bukan Islam silakan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tetapi hari itu saya diusir oleh dosen dengan kata-kata yang cukup keras. Bahasanya kurang lebih demikian, keluar! Saya tidak merasakan kata-kata itu tersentuh kepada saya, tetapi beliau mengatakan, saya mengatakan, apakah pernyataan itu untuk saya? Beliau mengatakan, ya kamu keluar. Saya baru sadar bahwa itu adalah saya. Akhirnya saya memberanikan diri ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya mohon dengan hormat, tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Yang pertama, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Bugis Makassar dan orang Arab saja, ataukah Islam itu rahmat untuk seluruh alam raya? Pertanyaan yang kedua, siapakah sahabat Nabi, rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya mengatakan, saya mohon dan saya minta tolong kepada dosen dan teman-teman mahasiswa, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya ingin Pak dosen tolong membawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara-saudara saya yang ganteng dan cantik membaca Al-Quran. Sesudah itu saya keluar. Dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi langsung membawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan. Begitu di depan muka saya minta Al-Quran, dosen itu juga tidak mau kasih saya Al-Quran itu. Saya bersabar sampai mahasiswa 45, 46, dan saya merampas Al-Quran dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Al-Quran, ternyata surat yang diperlihatkan oleh Allah kepada saya adalah surat Al-Hasyr, yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari 47 mahasiswa, hanya 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar pada saat itu. Dari 7 mahasiswa itu, salah satunya adalah pemilik rambut ribu kayak pohon beringin itu. Akhirnya saya memberanikan diri ke depan kelas. Bagaimana kalau kesempatan mata kuliah agama Islam, saya ceramah buat saudara-saudara saya di tempat ini. Alhamdulillah, saya mulai tampil di situ dan saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa Al-Quranul Karim hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah literatur sangat terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penduduk yang ada di bumi. Karena Al-Quran punya kemampuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan penduduk bumi, agar mereka dapat menempatkan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, dan mana yang batil.
Hari ini mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan hanya 7 mahasiswa yang bisa membaca Al-Quran. Akankah mungkin kita bangun Indonesia menuju Thayyibatun Warabun Ghafur kalau otak kiri dan otak kanan kita tidak pernah ada huda linnas? Saya ceramah kurang lebih 2 jam mata kuliah agama Islam. Dosen mengatakan, hari ini mata kuliah agama Islam sudah diajarkan dosen dari Irian. Mahasiswa tidak salah, dosen tidak salah, karena opini sudah terlanjur berkembang bahwa kalau cerita Irian pasti koteka, perang suku dan bukan Islam. Maka wajar saya diusir, padahal dari catatan-catatan perjalanan sejarah ada di Irian. Agama Islam menjadi agama yang tertua dan pertama masuk ke negeri itu. Atas dakwah yang dilakukan oleh Iskandar Shah atas perintah Iskandar Muda II dari Pasai, sehingga mereka berdakwah masuk di Solok, dan mulai dari Perlis Malaysia, Solok di Filipina, turun ke Tidore, dan pada akhirnya mereka masuk ke Irian. Ketika bertemu dengan Raja Keris-Keris, Iskandar Shah mengatakan, kalau kalian mau maju, kalian mau sejahtera, kalian harus mengenal alif lam lam ha mim ha mim dal. Alif lam lam ha adalah, Iskandar Shah ingin mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah 2 kalimat syahadat, Allah, dan mim ha mim dal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1885, itu pun atas jasa Sultan Tidore. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam. Ini tidak diceritakan, tidak disampaikan kepada kawasan tengah dan barat Indonesia, sehingga seakan-akan di Irian itu tidak ada agama Islam. Nama Irian sendiri ada 3. Yang pertama, nama aslinya adalah Nuwar. Nama ini ketika perjalanan agama Islam yang menghasilkan 12 kerajaan Islam yang ada di Irian, nama ini dikenal dengan sebutan Nuwar, negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti oleh Portugis ketika menjajah negeri sana. Dia ganti dengan istilah Papua. Papua itu konotasinya sangat buruk, karena dulu orang-orang Tidore memanggil orang Nuar dengan sebutan Papaua, artinya saudara tua. Begitu diganti dengan istilah Papua, maka konotasinya artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Padahal sampai hari ini belum pernah ada orang Nuar makan orang kecuali Sumanto. Maksud dari Portugis dilanjutkan oleh Belanda bahwa kamu keriting, kamu hitam, kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan, maka kamu tidak boleh masuk ke dalam negara mereka. Tetapi itu pun tidak berhasil karena Islam terlebih dahulu mendiami wilayah itu. Banyak ulama yang dibunuh dengan strategi untuk mengurangi populasi umat Islam, dan ulama-ulama terbaik pada masa itu dibunuh oleh mereka sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Ada beberapa orang yang ditangkap dan dibuang ke Digul, bertemu dengan Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Rum dan Soekarno, lalu mereka berdiskusi, dan alhamdulillah dari hasil diskusi itulah mereka berjuang untuk mengembalikan Nuar ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kembali Kesatuan Republik Indonesia, tidak menggunakan nama Papua, tidak menggunakan nama Nuar, tapi menggunakan kata nama Irian. Kata Irian berasal dari 3 bahasa, dari kata Marien, bahasa Biak artinya bumi yang panas. Bahasa Irarutu dari kata Iriano artinya daratan yang besar. Pada tahun 1517 Ibnu Battuta sudah sampai di Nuar, membagi kompas perjalanan para nelayan. Dan ketika dia melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Marien, Iriano, dan Urian menjadi sebutan Irian. Dalam konferensi Malino tahun 63 ditetapkan dengan sebutan kata Irian dalam istilah politik, sehingga menggunakan Irian ditambah Barat berubah menjadi Irian Barat, dirubah lagi menjadi Irian Jaya. Irian itu adalah istilah politik ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian atau Nuar tanpa Indonesia bukanlah Nuar atau Irian. Indonesia kalau tidak ada Irian bukanlah Indonesia. Dia harus menjadi satu kesatuan yang utuh karena Islam berjalan sesuai dengan sejarah itu.
Alhamdulillah, Fadlan selesai dari Makassar langsung pulang ke Irian. Tidak pernah bercita-cita jadi pegawai negeri, tetapi dilamar jadi pegawai negeri. Baru bekerja 9 bulan sudah mulai diajak untuk berkorupsi proyek analisa dampak lingkungan. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa ternyata korupsi yang dilakukan itu untuk memperkaya diri masing-masing, sementara saudara-saudara kita yang di daerah Irian Nuar itu dibiarkan tertinggal dan terbelakang. Dengan kita menipu pemerintah pusat, uang itu masuk sementara hanya untuk kepentingan orang-orang perorangan yang ada di sana. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar, selamat tinggal pegawai negeri. Fadlan mengatakan bahwa mengembalikan kunci rumah dinas, kunci mobil dinas, pakaian dinas, dan amplop dinas pun dikembalikan. Selamat tinggal pegawai negeri, Fadlan menjadi pegawai Rasulullah Muhammad SAW. Saat itulah saya mulai bergerak menjadi dai, dan sebelum itu saya tetap jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama harus berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Alphonse. Pendeta yang membenci kehadiran saya di Jayapura. Karena beliau tidak mau kalau saya bicara Islam, beliau tidak mau kalau saya memimpin sholat duhur, beliau tidak mau kalau saya buka tablik akbar, dan beliau berusaha untuk mengusir saya. Alhamdulillah selesai sholat duha saya datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Hari pertama saya mengetuk pintu rumahnya, begitu saya datang, saya lihat beliau sedang berdiri di depan pintu rumahnya, dan begitu saya mengetuk pintu rumah, beliau melihat saya, beliau cepat-cepat masuk dalam rumah. Saya datang dan saya mengetuk pintu rumahnya. Selamat pagi. Bukan beliau yang keluar, bukan anaknya yang keluar, tapi istrinya yang keluar. Pagi, ada apa? Mohon maaf ibu, saya mau bertemu dengan Bapak Pendeta Alphonse. Istrinya langsung mengatakan kepada saya bahwa mohon maaf, Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya bahwa yang tadi masuk itu siapa? Besok pagi saya datang lagi, saya mengetuk pintu rumahnya, anaknya menjawab mohon maaf, Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Selama 1 bulan pertama, di setiap pagi saya mengetuk pintu rumahnya, jawaban yang sama selalu saya terima dari istri dan anaknya. Saya tetap melanjutkan pekerjaan yang sama di bulan kedua. Hari pertama saya datang, yang sama juga saya terima. Sampai hari ke-15 di bulan yang kedua, istri dan anaknya memaki-maki saya. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang di rumah kami. Kami sudah bilang Pak Pendeta tidak ada, Bapak masih saja datang ke tempat kami. Besok pagi saya tetap saja datang ke situ. Alhamdulillah, 2 bulan itu saya tidak bertemu dengan Pendeta Alphonse. Dan saya datang lagi di bulan ketiga hari pertama, jawaban yang sama pun saya terima. Hari kedua bulan ketiga saya datang, jawaban yang sama pun saya terima. Begitu hari ketiga bulan ketiga saya mengetuk pintu rumahnya, anaknya langsung menjawab bahwa Pak Fadlan mohon maaf, tadi malam Bapak Pendeta Alphonse sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dari rumah itu saya menuju ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, saya beli parsel buah-buahan dan saya tanya di resepsionis, benarkah Pendeta Alphonse ada di rumah sakit ini? Alhamdulillah saya dikasih informasi kamar 48. Saya mulai memiliki strategi dakwah bahwa kalau saya tampakkan wajah saya terlebih dahulu, saya pasti ditolak. Maka cara saya yang pertama adalah begitu saya bilang selamat pagi, istrinya menjawab pagi, maka yang pertama adalah parsel yang saya tampakkan terlebih dahulu. Begitu parsel masuk melalui tangan saya dan dia bilang silakan masuk, dan saya langsung cepat masuk ke dalam. Begitu sudah masuk ke dalam, tidak mungkin lagi dia berbohong karena saya sudah di dalam. Dan saya langsung mengatakan, ibu, saya dapat kabar beliau sakit sehingga saya harus datang bawa buah-buahan ini sebagai hadiah, sebagai teman buat beliau. Begitu saya baru berkata demikian, beliau mengatakan, ayo silakan masuk, dan saya langsung masuk. Saya salaman dengan beliau dan saya bilang, Bapak, saya hari ini alhamdulillah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya cari Bapak ini 2 bulan 3 hari tidak ketemu. Hari ini saya dapat di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tapi karena sudah 2 bulan 3 hari Bapak menjadi pembohong sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di sini. Karena bicara Bapak tiap hari bicara cinta kasih, tapi ternyata Bapak menjadi pembohong, saya kasih ingat supaya
Kalau menjadi citang kasih, bicara yang benar dan jujur. 5 hari kemudian beliau sembuh dan saya datang ke tempat itu. Begitu saya datang, selamat pagi, beliau bersama istri dan anak 7 orang itu mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk yang ada di bumi. Mulai dari jam 9 sampai masuk waktu duhur saya pamit pulang. Beliau bersama istri mengatakan kepada saya bahwa Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi di rumah kami. Besok pagi saya datang jam 7 sampai duhur, saya sholat duhur, saya kembali ke rumah mereka sampai asar. Itu saya lakukan selama 4 hari berturut-turut. Di hari kelima beliau dan istri berserta 7 anak itu menyatakan sikap bahwa tidak perlu kita lama-lama lagi, kami ingin bersegera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, satu keluarga yang saya datangi selama 2 bulan 3 hari, di bulan ketiga baru Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka masuk Islam dan mereka sudah menyatakan sikap untuk belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dan saya mulai keluarkan sedikit uang tabungan untuk saya sewa rumah yang lebih besar agar saya lebih mudah mengajarkan Al-Quran kepada mereka, karena rumah yang sekarang mereka tempati adalah rumah dinas kependetaan. Mereka sudah belajar Iqra, mulai belajar wudhu, taharah. Alhamdulillah beliau sudah sholat Jumat di masjid. Tapi begitu pada hari Minggu atau hari Ahad, orang masih menunggu dia di sana. Tidak mungkin karena sudah masuk Islam. Karena menunggu beliau tidak hadir, maka ribut pada saat itu tahun 80. Akhirnya mereka mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada beliau. Dan keputusan terakhir, Fadlan harus ditangkap tanpa proses pengadilan untuk masuk penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Menikmati 3 bulan itu saya keluar, saya tetap berdakwah saja di sekitar Jayapura. Dan alhamdulillah, saya berdakwah sesudah 3 bulan itu ternyata Allah kirimkan hidayah untuk 15 kepala keluarga untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk masuk penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Saya menikmati 6 bulan itu dengan senang hati. Saya keluar, saya tetap saja berdakwah. Subhanallah, ada 30 kepala keluarga juga yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk masuk penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Saya menikmati 9 bulan itu karena Allah dan Rasulnya. Begitu saya keluar, orang yang menangkap saya itu mendekati pintu penjara dan mengatakan kepada saya, kamar ini tidak ada orang lain. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, Anda sendiri saja yang masuk di ruangan ini. Apakah Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya menjawab beliau, saudaraku yang terhormat, orang seperti Fadlan tidak pernah takut dengan penjara yang dibuat oleh manusia. Karena saya bukan maling, saya bukan pemberontak, saya bukan pembunuh, saya bukan koruptor. Saya hanya ingin mencerdaskan penduduk negeri ini agar mereka dengan kepastian tunduk kepada Allah dan mereka dengan pasti untuk mengikuti Rasul Muhammad SAW. Hari ini abang menangkap saya dan masukkan saya ke dalam ruangan ini. Abang harus ingat, esok lusa abang akan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa oleh Allah habis-habisan. Rupanya bahasa saya ini membuat dia ketakutan. Dan dia bilang kepada saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Bahasa inilah yang membuat dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, tapi dia bawa pulang saya ke rumahnya. Subhanallah. Saya bertemu dengan istri dan 5 anaknya. Sungguh luar biasa dakwah saya yang paling terindah. Dan 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak itu pun tunduk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saya mulai melihat bahwa ternyata kalau dakwah itu dilakukan dengan serius, itu justru menghasilkan kekuatan besar dari Allah lebih cepat, yang cepatnya daripada angin yang bertiup. Sehingga saya mengambil keputusan untuk mencari daerah yang lebih jauh.
yaitu kami harus jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Karena saat itu kami tidak punya uang, kami tidak punya pesawat, mau dan tidak mau jalan kaki. Jarak Jayapura Wamena jalan kaki 3 bulan baru sampai. Bolpen. Jadi kami harus dari Jayapura ke Wamena jalan kaki 3 bulan baru sampai. Kami 20 orang mencoba untuk jalan kaki. Ketika baru jalan kaki 1 bulan, teman-teman saya 19 orang itu mereka sudah mengatakan bahwa Ustadz, kalau kita jalan terus menerus, kami jalan kaki dari Jayapura sini ke Wamena sini. Dan itu menjadi satu-satunya proses dakwah yang harus kami lakukan. Kami baru jalan kaki 1 bulan. Teman-teman saya mereka sudah energinya habis dan mereka bilang, kalau kita melanjutkan perjalanan 3 bulan kita sampai ke sana, tidak ada dakwah kecuali kita akan dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Akhirnya kami kembali lagi ke Jayapura, kembali dari Wamena, dari perjalanan ini kembali ke Jayapura, dan kami mulai menggunakan strategi dakwah, yaitu supaya bisa menumpang pesawat misionaris, kami tidak boleh pakai nama Fadlan, tidak boleh pakai nama Imran, tidak boleh pakai nama Zainuddin. Nama kami harus diganti. Sehingga saya ke kantor desa bawa foto ukuran 2x3, seluruh nama kami diganti. Yang nama Zainuddin dengan nama Markus, yang nama Fadlan dengan nama Leo Garamatan. Dengan cara itulah kami bisa menumpang pesawat misionaris. Dan alhamdulillah pagi-pagi kami beli tiket, masing-masing orang datang seakan-akan kami tidak saling kenal mengenal. Begitu kami beli tiket, dan alhamdulillah kami diterima oleh mereka. Dan mulai besok kami harus menuju ke Wamena itu. Perjalanan kami ke Wamena itu 45 menit dengan pesawat. Sebelum terbang kami sudah siapkan modal dakwah kami berupa sabun mandi 7 karton, odol 7 karton, sampo 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Begitu kami terbang sampai ke sana, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan maksud porno, tapi saya ingin tampilkan yang sebenarnya. Mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam keadaan seperti ini. Ketika melihat kondisi seperti itu, saya bilang sama para dai bahwa 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, kita akan mempelajari mengapa mereka demikian. Dan ternyata setelah kami melakukan pendekatan, mereka dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka boleh mandi hanya menggunakan minyak atau lemak babi saja. Alasannya adalah untuk membuat badan hangat dan membuat nyamuk jauh dari mereka. Padahal itu sebuah pembodohan besar. Dan ketika kami tanya, kenapa kalian terus telanjang seperti ini? Ternyata mereka juga dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah kebudayaan yang harus dijaga dan dirawat. Dalam kondisi seperti itu, orang asing itu dari Port Moresby ini bawa minuman keras masuk kepada Laman, kasih minum saudara-saudara kita. Mereka minum, mereka mabuk, ada yang teler dan tidur dengan babi di dalam kandang. Dalam kondisi seperti itu dia foto, dia buat video, dia bawa ke luar negeri, dan dia fitnah pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia tidak mau memperhatikan orang Irian. Padahal kalau kita perhatikan dana untuk orang Irian atau orang luar sungguh luar biasa banyaknya. Dalam kondisi seperti itu, ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana. Itu beranak melahirkan seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar, dia mengambil bayinya dan dia putus antara ari-ari dengan bayi dengan menggunakan ujung batu yang tajam. Setelah itu dia juga dilarang anaknya tidak boleh menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kanan. Anak kandungnya hanya bisa menyusui air susu di sebelah kiri. Mohon maaf, kita lihat sebentar. Warga negara Indonesia dididik untuk melakukan hal seperti ini di tanah air Indonesia. Alangkah kejahatan yang sedang terjadi di Republik ini dengan kedok yang keliru.
Begitu kami menonton keadaan seperti itu dan kami 20 orang semua mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, maafkan kami, dan kami baru mulai melakukan dakwah, maka ya Allah tolong berikan kesempatan untuk kami melakukan dakwah di tempat ini. Minggu kedua, hari pertama saya mulai mengajak salah satu kepala sukunya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang sama kepala suku, Bapak, mohon maaf, kotekanya dibuka dulu. Setelah koteka dibuka dan saya bilang, ayo kita loncat sama-sama masuk dalam sungai. Begitu kami loncat masuk ke dalam sungai, naik, saya mulai mengambil 2 sabun dan 1 untuk saya. 1 saya berikan kepada kepala suku, dan 19 dai itu saya suruh berdiri paling depan. Saya berdiri di belakang 19 dai dan kepala suku ada di samping kanan saya. Saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Begitu kami gosok sabun di sebelah kiri, beliau ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya mengganti sabun dengan sampo. Begitu saya kasih beliau 1 sampo, saya juga pegang 1 sampo dan saya siram sampo di rambut saya, beliau ikut siram sampo di rambut. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu beliau mulai siram sampo dan dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena di hidung kepala suku. Begitu dia mencium harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Beliau mengatakan, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut kepala suku ini mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6, setelah dia datang, kotekanya dia buka, masuk dalam sungai, naik, gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka, dia jalan kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari, akhirnya busa tadi kering di badan, busa sampo kering di rambutnya. Beliau langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki berupa hujan. Dia mau bersembunyi di bawah pohon, kena air hujan sehingga busa sampo dan sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai busa sampo itu hilang, busa sabun pun hilang. Allah mengganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi saya datang bersama tim dakwah, bertemu dengan beliau dan berdialog dengan beliau. Begitu kami baru dialog, beliau langsung mengatakan kepada kami bahwa, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Karena Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti itu. Saya langsung mengatakan, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut kami mandi seperti biasa? Beliau langsung dengan semangat ikut kami ke sungai dan hari itu baru dia resmi mandi dan bilas. Setelah beliau bilas selesai, beliau naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah bangun tidur jam 3 sore hari itu, di sana sudah ada kecerdasan dan pencerahan. Beliau langsung bangkit memberi pengumuman di 28 kampung adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, besar kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun yang kami bawa. Mulai pagi itu kami mulai karena orangnya terlalu banyak. Sabun yang kami bawa 7 karton tidak cukup. Terpaksa 1 sabun dibagi 4 untuk memulai pelajaran mandi yang kami ajarkan. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu duhur, saya langsung kasih pengumuman bahwa Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, agama kami Islam, maka kami mohon yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Dan sebelumnya kami sudah membuat panggung di pinggir sungai itu.
untuk kami sholat duhur. Akhirnya kami 20 orang selesai wudhu, kami naik di atas panggung. Sementara 3.712 orang itu mereka duduk di bawah panggung. Saya naik berdiri di depan jadi imam. 19 orang itu jadi makmuman di belakang. Dan salah satu dia qamat dan saya berdiri takbir. Allahu Akbar. 19 makmuman itu juga takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung semua serentak berdiri dan berputar keliling panggung sholat seakan-akan kami itu Ka'bah. Mereka berputar dengan berlawanan arah jarum jam mengelilingi panggung sholat itu. Tujuan mereka adalah memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala sukunya langsung loncat naik di atas panggung dan langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya langsung memuji Allah, subhanallah, ini baru mandi sudah cerdas begini. Dan saya langsung menjawab mereka bahwa saya berusaha menjawab mereka dengan bahasa yang bisa masuk ke dalam akal mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, agama kami Islam. Di dalam agama kami diperintahkan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan, jiwa dan raga kami kepada Dia Allah yang Maha Besar. Yang kami bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kami adalah sangat kecil di atas bumi. Sehingga tangan kiri ini malu menutup dada kami, tangan kanan pun malu menutup tangan kiri dan tangan kanan. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau kasih hadiah kepada kami terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Dia Allah yang Maha Besar itu. Beliau langsung mengatakan, oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Saya kira pertanyaannya sampai di situ saja, ternyata beliau mengajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya juga berusaha menjawab, kami bongkok badan itu supaya kami melihat di bumi itu ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia. Dinikmati, dilindungi, dipelihara karena masih ada manusia berikutnya. Begitu saya jawab, beliau mengatakan bahwa ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Saya juga kira sudah berhenti di situ, ternyata beliau terus memburu dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Maksudnya kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas segala kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Sehingga kami merendahkan kepala kami untuk memohon ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah dan tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami merendahkan kepala kami untuk menangis, meminta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Beliau terus mengajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi bahwa kalau tadi kan mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami. Kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu kami menangis minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada, kami lihat saudara-saudara kami ada yang belum tahu mandi. Tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan Allah terus berjalan. Dan komunikasi kami dengan siapa saja manusia di bumi. Sehingga menjaga alam ini terus damai, tentram. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar penjelasan saya dan kepala suku mengatakan bahwa kalau begitu kamu 20 orang tidak boleh duduk di atas panggung, kamu turun duduk di bawah. Akhirnya kami 20 semua turun duduk di bawah panggung.
Mereka 6 kepala suku naik di atas itu menggantikan kami. Mereka bukan sholat, tetapi mereka rapat adat untuk membahas kehadiran kami di wilayah mereka saat itu. 1,5 jam kemudian kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada mereka dengan bahasa mereka. Wah, 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 hubulakanayat. Saya saat itu dan kami saat itu tidak tahu apa, tidak mengerti bahasa itu. Tapi begitu saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, subhanallah, artinya sangat luar biasa. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami menyatakan bahwa kita semua yang ada di lapangan harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Begitu kami mendengar terjemahan itu, akhirnya kami 20 orang semua langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kami mengangkat tangan dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka. Kami belum menyebut nama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati mereka. Kami baru hanya bawa sabun mandi, ya Allah, ya Rabb. Lalu kami berhadapan dengan 3.712 orang untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kami semua pun tidak sanggup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat itu. Karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin. Tapi wajah mereka begitu tulus untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkan dakwah ini. Ajari kami dakwah ini agar kami terus bersama mereka. Sehingga telanjang itu berubah menjadi cahaya bagi kehidupan mereka. Ya Allah, ya Rabb. 1 minggu itu membuat kami tidak akan kuat. Karena kami tidak menyangka begitu mudahnya hidayah Allah menyertai saudara-saudara. Dan kami tidak memberikan mereka apa-apa kecuali membawa sabun mandi, pakaian dalam terbatas itu untuk mereka. Setelah 1 minggu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai. Kami berusaha untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Dengan cara merubah dan mengganti nama-nama mereka. Sehingga yang nama Yohanes, nama Paulus, Wilhelmus kami ganti semuanya. Paulus kami ganti nama dengan nama Ibrahim. Wilhelmus kami ganti nama dengan nama Abu Bakar. Dan nama-nama seperti itu paling layak kepada orang Irian ketika masuk Islam. Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Cecep. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Subagio. Masa Subagio rambutnya keriting? Setelah mengganti nama-nama mereka, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melakukan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Subhanallah, kami punya orang tua yang bernama Dr. Mulia Tarmizi, yang saat itu menjadi komandan Lantamal di Jayapura. Begitu sungguh luar biasa beliau membantu melakukan dakwah di tempat itu. Dan kami bisa menghitan saudara-saudara itu karena jasa-jasa perhatian dakwah beliau saat itu. Alhamdulillah, sesudah itu beliau kasih tulisan rekomendasi agar saya bawa beberapa kepala suku untuk menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan semua sudah pakai jas. Tetapi belum bisa pakai sepatu. Karena nomor kakinya 47. Sepatu itu tidak ada, akhirnya kami menggunakan sendal jepit dan terbang. Sampai di Makassar, kami turun melihat perkembangan pembangunan di Makassar dan terus melakukan perjalanan ke Jakarta. Tiba di Jakarta malam hari, kami naik mobil yang disiapkan oleh teman-teman di Jakarta. Sehingga begitu kami naik sementara di atas, sementara di bawah, kepala suku ini melihat lampu kedap-kedip warna-warni langsung angkat bicara. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, hanya bangun Jakarta? Saya bilang sama beliau bahwa Bapak kepala suku, nanti kita menghadap Presiden baru Bapak bicara begitu. Maksud saya nggak usah ribut dalam mobil itu. Kami tiba di Wisma Haji di Jalan Jaksa.
istirahat dan pagi-pagi kami ke istana. Alhamdulillah, rekomendasi itu beliau merespon baik bahwa beliau menerima kami tapi bukan di istana tetapi di rumah di Cendana. Subhanallah, beliau dengan senyum ciri khasnya, dengan cara kerama menjadi pemimpin negara itu, akhirnya berpelukan kepala negara berpelukan dengan kepala suku itu. Sesudah itu kami dibawa masuk dan beliau menyampaikan beberapa nasihat dan beliau meminta kepada kepala suku supaya juga memberikan semangat kepada beliau. Ternyata beliau bicara dan memaki-maki Pak Harto saat itu. Beliau terjemahan sebenarnya seperti begini: Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa, hanya bangun Makassar, Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh dipilih jadi presiden. Beliau minta diterjemahkan dan saya mulai menerjemahkan bahwa Bapak Presiden yang terhormat, hari ini Bapak Kepala Suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan Bapak Kepala Suku mengatakan bahwa Bapak Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan strategi itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama dan kepala-kepala suku itu juga di saat itu juga berangkat haji. Beliau juga menelpon Menteri Sosial, kami mendapat bantuan 412 unit rumah layak huni buat saudara-saudara yang masuk Islam. Tidak saja sampai di situ, beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian sabah baru. Beliau juga menyumbang 600 karton sampo, odol, sikat gigi. Dan beliau juga memberi rekomendasi supaya dakwah Wamena Jakarta hanya menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Tidak berhenti sampai di situ, Pak Harto dengan yayasan beliau menyumbang 28 masjid untuk saudara-saudara kita yang masuk Islam saat itu. Subhanallah. Dari tangan beliau kami menerima masjid sebanyak 400 buah masjid yang hari berdiri di luar. Jika Bapak Ibu nanti suatu saat punya waktu datang ke Wamena, jangan di kotanya, usahakan jalan kaki 2 hari ke dalam. Di sanalah kita akan melihat indahnya saudara-saudara kita rambu keriting. Mereka akan melantunkan azan duhur, asar, maghrib. Justru kita tidak sanggup melihat keindahan Allah dan Islam di saat-saat seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami terus berputar sehingga saya bergeser untuk berdakwah ke Biak. Saat saya ada di Biak, saya baru berdakwah 5 hari, saya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Alexander. Beliau mengusir saya dari sana. Beliau bilang sama saya, Anda tidak boleh bicara Islam di sini. Saya jawab beliau bahwa saudaraku, abang orang Irian, saya orang Irian, abang Kristen, saya Islam. Alangkah jahatnya abang mengusir saya dari tempat ini, padahal dalam catatan sejarah agama yang pertama masuk ke Irian adalah agama Islam. Dan kami yang mengantar agama Kristen masuk ke Irian, kenapa abang mengusir saya? Beliau terus mengatakan bahwa pokoknya keluar dari sini, tidak boleh bicara Islam di tempat itu. Saya bilang, alasan apa yang bisa cocok agar saya tidak boleh bicara Islam di tempat ini? Kalau abang tidak menjelaskan dengan baik kepada saya, maka saya tetap berdakwah di tempat ini. Beliau mengatakan, pokoknya tidak boleh bicara Islam di tempat ini. Dan saya tanya lagi, kenapa saya tidak boleh bicara Islam di tempat ini? Beliau langsung menjawab, Anda tidak boleh bicara Islam di tempat ini karena Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Begitu dia bilang Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus, saya mengatakan, mana kwitansi dari Yesus itu? Begitu saya tanya kwitansi, dia malu dan langsung pergi dari situ. Saya tetap saja berdakwah di sana. Subhanallah, saya putar-putar selama 3 bulan. Ada acara Isra Mi'raj dan saya diundang untuk menyampaikan materi ceramah Isra Mi'raj. Dan itu dilakukan di gedung Dharma Wanita Kabupaten Biak Numfor. Dan saya menjadi pembicara dan saya sudah bilang sama panitia, saya tidak akan masuk ke forum itu kecuali saya dipanggil dan saya masuk. Ternyata salah satu tamu yang diundang adalah saudaraku pendeta Alexander. Begitu mereka bilang yang menyampaikan materi pada hari ini adalah saudara Fadlan Garamatan, dan saya langsung naik di atas mimbar. Begitu saya beri salam selesai, saya lihat ternyata beliau duduk di depan saya dan saya mulai merubah tema pidato saya. Seharusnya saya bicara pentingnya sholat bagi kehidupan penduduk di bumi.
saya ganti dengan kata-kata saya seperti ini. Tidak ada agama yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah kecuali Islam saja. Begitu berartinya peluang dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ditinggalkan oleh istrinya dan ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib. Sehingga Allah ingin mengulangi proses silaturahmi Ibrahim, di mana seluruh keturunan Ibrahim turunnya di Palestina, hanya satu yang datang di Mekah. Maka Allah menjalankan Rasulullah dengan Mekah, Madinah. Di dalam proses kota Mekah, Madinah ada dua wajah pentingnya, itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dari dua wajah inilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan oleh-oleh yang namanya pintu peluang dan kesempatan. Dan pintu peluang dan kesempatan itu hanya didapatkan oleh orang Islam saja. Barang siapa orang Islam yang tidak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, satu waktu saja, dia telah kehilangan kontrol peluang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah boleh terbakar, harta boleh dicuri, tetapi sholat 5 waktu bagi dirinya tidak boleh ketinggalan sedikit pun. Dan itu hanya didapatkan oleh orang Islam. Sementara saudara-saudara kita agama lain selalu berkata bahwa tugas Tuhan itu hanya menciptakan dunia dan isinya. Sesudah itu Tuhan istirahat di surga. Dunia Tuhan tidak boleh ikut campur. Saya ceramah itu selesai, saya turun dari mimbar dan beliau mendekati saya dan beliau mengatakan, "Pak Ustadz, saya juga hadir di sini." "Oh, saya tidak tahu kalau abang ada di sini." Kami sambil break minum kopi sore hari itu, kebetulan hari Sabtu sore. Beliau mengatakan kepada saya bahwa, "Pak Ustadz, saya tersinggung dengan kata-kata Ustadz tadi di atas mimbar." Saya bilang, "Saudaraku, saya tidak ceramah di acara orang Kristen, saya tidak ceramah di acara gereja, saya ceramah atas undangan orang Islam. Saya tidak tahu kalau abang ada di sini." Beliau terus mendekati saya dan dia bilang, "Bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama?" Saya bilang, "Saya orang yang paling benci dialog antar umat beragama. Kenapa saya bawa umat Islam, abang bawa saudara-saudara Kristen, di atas ini kita dialog, di bawah orang sudah berkelahi dan bunuh-bunuhan, saya tidak mau. Boleh dialog dengan saya, hanya ada 4 persyaratan penting yang dipenuhi." Apa itu persyaratannya? Saya bilang, dialog di tempat yang ada AC, ada tempat tidurnya 2, dan dialog hanya 4 mata, 4 telinga, dan tempat dialog harus abang yang bayar. Yang kedua, dialog kita tidak bicara Al-Quran dan Islam, tapi kita hanya bicara Bible dan Kristen. Nanti di dalam dialog itu, kalau Bible dan Kristen menunjukkan agama Kristen agama yang benar, abang bawa saya ke gereja dan baptis saya di gereja. Sesudah itu kasih pengumuman bahwa Ustadz Fadlan masuk Kristen. Bagaimana jika Bible dan Kristen memberikan informasi bahwa Islam agama yang benar? Ya, saya juga masuk Islam, tapi jangan di Biak, bawa saya ke Jakarta. Malu-malu masuk Islam di Biak, saya bisa fasilitasi masuk Islam di Jakarta. Beliau menyanggupinya dan beliau mengatakan, "Bagaimana kalau kita mulai dialog pada malam hari ini?" Alhamdulillah, saya bilang boleh dialog, tapi selesai sholat Isya, dan beliau datang jemput saya di posko dakwah saya di Biak. Dia bawa mobil kijang yang bertuliskan Laskar Kristus. Saya naik di atas mobil itu, saya baca Bismillahi majreha wa mursaha, runtuhlah Laskar Kristus pada malam hari ini. Kami jalan menuju hotel. Begitu sampai di hotel, kami dua turun dan duduk berhadap-hadapan, dan saya mulai berbicara dengan beliau. Saya bilang, "Abang, saya ini tamu. Alangkah indahnya abang sebagai tuan rumah yang berdoa duluan. Karena saya tidak tahu keadaan kondisi rumah ini, sebaiknya abang yang berdoa duluan dan saya sebagai tamu nanti berdoa kemudian." Akhirnya beliau yang berdoa duluan. Begitu beliau berdoa, beliau mengatakan, "Ya Bapa kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama Engkau Yesus Juru Selamat abadi selama-lamanya." Saya dengar dalam doanya dia bilang, "Saya orang tersesat." Selesai dia bilang amin. Saya mulai merubah dengan
doa, yaitu ruqyah. Saya mulai meruqyah beliau. Selesai saya mulai dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan saya tutup dengan Al-Fatihah. Sesudah itu saya mulai bertanya. Tadi abang yang berdoa duluan dan saya yang sekarang sebagai tamu bertanya duluan. Supaya saya bisa tahu informasi ruangan kamar ini sehingga saya indah duduk di tempat ini. Tolong ceritakan kepada saya pada tanggal berapa Injil turun dan di mana tempat turunnya Injil dan apa kata-kata Yesus ketika menerima Injil. Dan saya mau itu ditulis dalam Paulus, Markus, Yohanes, Yesaya, Ulangan. Beliau buka Injil, dari semua Injil yang dia buka tidak ada informasi, dan beliau bilang sama saya, Pak Ustadz, saya tidak dapat informasi ini. Saya langsung bilang sama beliau bahwa informasi ini ada, hanya abang tidak baca saja. Kalau abang mau mengerti yang benar, abang pasti harus membuka Bible itu secara utuh, karena di situ ada informasi bahwa akan datang seorang nabi, diajarkan kitab kepadanya dengan kata-kata baca. Nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membacanya. Subhanallah. Beliau langsung diam dan saya melanjutkan perjalanan ke beliau bahwa tolong buka Amsal 15 ayat 29. Di sana ada informasi, tidak pantas Tuhan itu berdoa. Tidak layak Tuhan itu minta tolong. Tugas Tuhan itu adalah menerima doa dan mengabulkan doa. Yesus ketika disalib justru dia berdoa dan minta tolong. Elia sabaktani, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Kalau Yesus sudah berdoa dan minta tolong, maka gugurlah dia menjadi Tuhan. Kami dialog itu sampai jam 2 malam. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita istirahat karena besok pagi saya mau ke gereja. Akhirnya saya masuk, kami tutup dialog malam itu dan saya masuk ke kamar mandi wudu, mau tidur duluan. Ternyata beliau belum tidur, beliau masih menggunakan satu ilmu yang namanya menghipnotis, dan beliau mau menghipnotis saya di tempat itu. Saya perhatikan gerakan beliau karena berdoa sambil mengarahkan tangannya ke saya. Saya di dalam bed cover itu saya juga tidak diam, saya baca ayat kursi dan saya tiup ke arah dia. Subhanallah, saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Setelah sholat subuh selesai, saya kasih bangun beliau dan beliau bangun mandi. Tapi beliau sudah tidak pakai lagi kemeja tangan panjang, lengan panjang. Sudah tidak pakai jas, hanya pakaian biasa dan langsung ke gereja. Ketika sampai ke gereja langsung beliau mengatakan, hari ini saudara-saudara hamba Tuhan, saya terakhir berdiri di tempat ini. Yang terjadi adalah tanggal 17 Juli itu beliau dikejar dan 3 jari kakinya dipotong. Spektakuler dari Allah kepada dia adalah semestinya ketika 3 jari kaki itu dipotong mesti darah tercecer keluar, tetapi begitu beliau lari dari gereja menuju ke penginapan itu tidak setetes darah pun yang keluar. Begitu masuk di kamar hotel baru keluar itu dari, dan beliau bilang sama saya, Pak Ustadz tolong saya. Saya bilang, ada apa? Saya mundur diri, saya bilang, kenapa tidak bilang sama saya tadi malam? Alhamdulillah saya mulai kontak teman-teman saya dan keluarganya dilindungi. Kami mulai lari dari Biak ke Jayapura dan terus terbang ke Jakarta menuju Cengkareng. Sesudah itu saya bawa beliau menuju Islamic Village di Tangerang. Di depan Ayahanda Yunan Nasution, beliau bersama istri mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesudah itu kami kirim beliau ke Mesir belajar Islam selama 6 tahun. Sesudah itu kembali lagi ke Indonesia bersama istri untuk menaikkan rukun Islam yang kelima. Sesudah itu saya bawa dia ke Makassar. Dari Makassar saya bawa keliling kota Makassar. Sesudah itu kami naik kapal dari Makassar menuju Biak. Perjalanan menuju Bau-Bau, kami sholat subuh selesai, beliau mendekati saya dan beliau bilang, Pak Ustadz, saya sudah belajar Islam, saya sudah pergi agama haji, tapi bagaimana dengan 3 jari kaki saya terputus itu? Saya bilang, Abang Haji, 3 ini yang dulu abang sebut-sebut ketika di masa lalu. Sekarang ini hanya 1, Ahad, Allahu Ahad. Dulu itu Bapa, Ruhul Kudus, dan Anak Tunggal. Sekarang sudah tidak ada itu, sehingga 3 itu dipotong sebagai tanda abang tidak boleh ingat-ingat itu lagi. Beliau langsung bilang sama saya, oh iya ya, iya memang begitu. Alhamdulillah
kami sampai di Biak, beliau mewakafkan tanahnya 2 hektar agar kami bangun sebuah masjid. Dan alhamdulillah, begitu masjid dibangun, beliau lapor supaya di sepanjang jalan raya itu harus dipasang portal. Begitu ada azan, tidak boleh kendaraan apapun yang lewat kecuali mendengar azan selesai. Selesai azan, portal dibuka dan orang boleh lewat, kami sholat. Beliau meninggal dunia pada saat sholat subuh. Kami sujud terakhir, kami bangkit, beliau tidak bangkit. Dan selesai kami salam, kami langsung membawa beliau untuk disolatkan dan dihafani, langsung dikuburkan. Dan subhanallah, 3 anak beliau saat ini sedang kami kirim ke Sudan dan ke Bahrain untuk belajar Islam lebih sempurna. Dan mereka akan datang untuk membantu melakukan perjalanan dakwah kami di luar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita makin berjalan, mungkin masih setengah jam lagi saya akan bertemu dengan kita di sini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin putar sebuah video. Pada tahun 2010, ketika kami jalan kaki dari Wamena ke sebuah pedalaman, mengantarkan seorang anak santri kami. Dia di sana sudah 6 bulan untuk mendidik mereka. Mereka sholat tapi mereka dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian. Bukan karena pakaian tidak ada, karena jarak memikul pakaian dari kota ke desa itu 10 hari baru sampai. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat potret ini dulu. Yang depan adalah santri kami yang dididik selama 1 tahun. Ketika dia kembali memperkenalkan Islam buat saudara-saudara kita, mereka sholat tapi mereka dalam keadaan telanjang. Lanjutan, mari kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang hanya dengan dakwah menggunakan sabun mandi mereka bisa berubah karena Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah sabun mandi yang kami lakukan selama 27 tahun. Dari potret dakwah 27 tahun itu, kita bisa menghasilkan 228 kepala suku dan 16 pendeta dan 3 pastor harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini dilakukan karena dakwah itu sangat penting untuk merubah masyarakat yang ada di Irian. Satu-satunya cara untuk merubah pola hidup orang yang ada di Irian adalah dengan dakwah berdasarkan konsep Allah dalam surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila fi sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan cara yang ahsan. Berdialog, berdebat, berdiskusi dengan mereka semua dengan cara ahsan. Kepada siapa Allah beri petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan. Kami menggunakan teori itu sehingga proses perjalanan yang kami lakukan selama ini bisa menghasilkan sebuah kekuatan besar bagi pertumbuhan dakwah yang hari ini. Alhamdulillah, suasana yang telanjang, suasana yang menyusui babi berubah. Ini adalah seorang pendeta yang bernama Saulieno, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kini menjadi Haji Ismailieno. Ini adalah kepala suku besar Asmat yang baru tanggal 19 Februari 2012 yang lalu bersama istri mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beliau mulai mengarahkan agar 1.800 kepala keluarga di kampung halaman beliau juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kami harus datang ke kampung mereka untuk melakukan aktivitas dengan hitanan massal kurang lebih 8.000 orang beberapa waktu yang lalu. Dari proses dakwah itu, alhamdulillah ini
transportasi kami dakwah pada masa lalu, kami menggunakan transportasi seperti ini. Terkadang kami digoyang oleh ombak dan ada 2 dai kami yang meninggal dunia. Yang satu ketika perahu ini terbalik dan ditelan oleh buaya, yang satu digigit oleh ular. Tapi alhamdulillah dengan dakwah terus berkembang sehingga seluruh umat Islam di dunia memberi perhatian kepada dakwah yang kami lakukan di Nuar, sehingga alhamdulillah kami mendapat bantuan dari umat Islam di Jakarta berupa kapal dakwah seperti ini dengan kami menyimpan uang, sehingga kami buat kapal dakwah modern seperti ini. Sehingga ketika kami ke daerah-daerah terpencil, ke sungai menggunakan perahu seperti ini. Dan ini adalah uang infak sedekah yang dikumpulkan oleh umat Islam kepada kami. Lalu kami buat perahu ini di Tangerang dan dibawa ke Irian. Saudara-saudara kita dari Malaysia juga tidak ketinggalan. Mereka juga menyumbang perahu kapal yang hampir sama besarnya seperti yang pertama. Dan subhanallah umat Islam dari Belanda pun tidak ketinggalan. Mereka juga menyumbang sebuah kapal spektakuler buat dakwah kami di Nuar, yaitu seperti itu. Semua kapal ini dipakai untuk kegiatan dakwah dan insya Allah bulan November tahun ini kami juga akan mendapatkan sebuah pesawat dakwah yang disumbangkan oleh umat Islam dari Qatar, sehingga kami akan melakukan aktivitas dakwah lebih cepat, sehingga akan mencerdaskan saudara-saudara kita yang tadi merontak, telanjang, yang selalu kita nonton di televisi. Karena dengan potret dakwah itu sehingga tadi wamena yang suka perang suku menjadi berkurang, enerotali menjadi berkurang, asma tadi suka itu menjadi berkurang, sehingga kami terus melakukan penjajakan dakwah ke seluruh pedalaman sehingga mereka akan tunduk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini proses hitanan masalah 8.000 orang pada bulan Juni sampai bulan Mei 2012 sampai masuk bulan puasa yang lalu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan seperti ini terus kami lakukan karena Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lakukan sampai semua aktivitas aspek dakwah kita lakukan. Tidak saja pakai sabun mandi, kami juga menggunakan teori At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Rasul kepada saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman itu. Sehingga alhamdulillah dengan At-Tibbun Nabawi angka malaria sudah mulai berkurang di sana. Sekarang saya sedang mempersiapkan, dan ini kita juga bikin air bersih, kita juga bikin program-program pemberdayaan bagi masyarakat berupa ekonomi mereka. Kita juga menyumbang alat transportasi dari kampung ke kota, dari sumbangan seluruh umat Islam Indonesia, sehingga bantuan terus kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bisa cerdas, sebagaimana dituntun dalam agama Allah al-Islam. Kami juga membuat perahu-perahu seperti ini agar mereka bisa menangkap ikan mereka. Dan perahu ini semua kami buat di Tangerang dan dibawa dengan kapal melalui Tanjung Priuk dan sampai ke pedalaman. Agar mereka bisa aktivitas. Setelah saya muslim, saya berubah dan saya aktivitas seperti biasanya. Ini sebuah masjid yang kami bangun di Timika yang dalam proses. Ini beberapa masjid yang ada di kampung-kampung di pedalaman. Ini saudara-saudara kita yang ada di kampung yang dengan muslim masjid itu ada. Dan ini adalah anak-anak kita, orang-orang para dai kami yang ada di sana. Kalau mereka berpakaian seperti ini, kita lihat ternyata seakan-akan bukan orang Irian yang berpakaian seperti itu. Ini adalah konsep kami tahun 2009 adalah tebar 6 juta jilbab untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Saya tidak mau lagi melihat wanita rambut keritingnya kelihatan. Sehingga saya minta bantuan kepada umat Islam. Alhamdulillah. Perempuan-perempuan muslim mu'alaf itu mereka sudah menutup rambutnya dan kita lihat cahayanya mulai berubah. Tadi kelihatan seperti ini, kita mulai menutup sudah kelihatan seperti itu. Dan cahaya itu mulai nampak satu persatu dan kami terus berpacu untuk merubah. Dia hitam, keriting, tapi ketika ditutup kepalanya dengan jilbab itu, maka pasti orang salah menyangka. Bahkan ketika ada orang Jawa, orang Bugis datang ke sana langsung melamar, dia kira itu orang Yaman. Ini adalah pakaian-pakaian layak pakai yang kami kumpul, termasuk ada di sini saudara saya Ibu Mary dan jamaah yang mengumpul pakaian serta sabun mandi kami bawa dari masjid ini buat saudara-saudara kita di sana. Ini seorang tokoh OPM yang juga kami dakwai, dia masuk Islam. Ini ada ibu-ibu yang kita arahkan mereka ke pemberdayaan ekonomi sehingga potensi desa mereka menjadi nilai uang bagi mereka.
Ini dengan cara ada ustadz orang Irian menikah perempuan Sunda atau Bugis, otak Bugis dan Sunda itu dipakai di sana. Sehingga mereka menghasilkan beberapa produk pemberdayaan ekonomi, merubah keadaan yang tadi tidak menjadi nilai uang menjadi nilai uang bagi mereka, sehingga mereka tahu bahwa oh ternyata begitu kita masuk Islam kita menjadi berubah dan berkembang. Ini program tentang sumber daya manusia, mempersiapkan 15.000 mubalik, 15.000 guru, 10.000 perawat, dan 15.000 kebidanan untuk membantu kami melakukan proses dakwah di seluruh pedalaman. Dan alhamdulillah ini proses sedang berjalan sampai hari ini, sehingga kekuatan dakwah terus berjalan. Ini sekolah pertama yang kami lakukan buat mereka yang masuk Islam. Pakaiannya masih seperti ini. Kami terus berpacu merubah keadaan mereka. Sekolahnya mulai kami rubah dan anak-anak mulai kami rubah berpakaian seperti ini. Dia mulai pakai jilbab di pedalaman. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini orang Irian apa orang Arab? Ini santri-santri saya yang ada di Bekasi. Mereka kita rubah mereka supaya dia bisa menguasai Al-Quran, sehingga nanti dia pulang dia berdakwah dengan Al-Quran buat saudara-saudaranya yang ada di sana. Sehingga anak-anak ini kita hijrahkan dari Irian, ada sebagian turun di Makassar, sebagian ditarik ke Pulau Jawa agar dirubah keadaan mereka, sehingga nanti di 2030 dia akan bicara Islam dengan sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka di Nuara atau di Irian. Ini keadaan anak-anak itu. Ini keadaan mereka di Bekasi. Alhamdulillah mereka terus berpacu merubah keadaan ini. Ini saya sedang mempersiapkan 15.000 bidan yang kami kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah keperawatan dan kebidanan baik di Makassar maupun di tempat-tempat lain. Dan ini adalah anak-anak, kalau orang lihat dari jauh ini seakan-akan bukan orang Irian, tapi kalau kita buka lebih dekat lihat bedaknya lebih tebal. Ini kita sedang mempersiapkan tahfiz Quran 350 santri baik yang laki maupun akhwat, dan ini sedang berjalan, proses terus dilakukan sehingga nanti dakwah kita terbuka untuk Indonesia, khususnya mulai dari Nuara atau dari Irian. Kita akan melihat suasana anak-anak muslim itu akan bangkit, dan saya ingin meyakinkan bahwa kalau dengan dakwah yang kita lakukan dengan konsep perubahan bagi masyarakat Irian, saya yakin dan saya percaya bahwa suatu saat nanti Nuar yang menjadi negeri yang menyimpan cahaya rahasia itu akan menjadi kebaikan untuk bangsa Indonesia. Dan saat ini sudah ada cahaya itu. Saat ini mereka telah muncul. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini sedang terjadi, sehingga kita menjadi orang Indonesia harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Dan ternyata dari Indonesia 3 waktu ini orang yang pertama sholat subuh di Indonesia adalah orang Irian. 1 jam kemudian baru orang Sulawesi, 2 jam kemudian baru orang yang ada di kawasan Barat. Apa maksud rahasia Allah? Kalau tidak ada orang Irian yang muslim, begitu masuk menjelang subuh tidak ada orang yang takbir. Allahu Akbar, tidak ada. Nanti 1 jam kemudian baru Sulawesi ada suara takbir. Allah akan bertanya kepada kita, kenapa tidak ada takbir di sana menjelang subuh? Tetapi ketika ada dakwah sampai kepada saudara-saudara kita di sana, pasti ada orang yang bangun terlebih dahulu untuk mengingatkan kita di kawasan tengah dan barat Indonesia. Sungguh luar biasa kalau dia rambut keriting, hitam, selesai sholat subuh dan dia mengangkat tangan untuk berdoa kepada seluruh umat Islam, kepada Allah untuk seluruh umat Islam di seluruh muka bumi. Allahumma rabbi ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti seluruh orang Islam di muka bumi ini mendapat doa awal dari orang-orang keriting yang hitam itu. Sehingga ini kita lakukan sebagai upaya agar membantu pemerintah proses perubahan itu terjadi pada masyarakat kita yang ada di sana, sehingga alhamdulillah satu demi satu terus tunduk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nilai ini yang saya lakukan terus menerus sampai hari ini, dan alhamdulillah saya malam ini diundang datang ke tempat ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga nilai Islam yang kita harapkan itu terus berkembang, tumbuh, dan akan menjadi sebuah nilai spektakuler bagi perjalanan kehidupan dakwah khususnya untuk tanah air kita tercinta. Sebelum saya akhiri,
saya putar sebuah video bagaimana umat Islam semangat membawa Kuba dari kota ke kampung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mereka membawa Kuba, mereka pikul dengan semangat menuju tempat sebelum ditempatkan pada tempat kedudukan. Umat Islam berluyung-luyung dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Dari arah utara, selatan mereka datang untuk menyaksikan Kuba besar itu naik ke tempatnya. Tidak seperti biasanya kita di daerah lain, pemasangan Kuba dilakukan oleh para pekerja. Tapi Irian Jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik para jamaah sekalian, sungguh luar biasa apa yang sudah dipaparkan melalui cerita-cerita berdakwah, mengajak hijrah, menjadikan Papua negeri yang muslim. Untuk itu para jamaah sekalian, karena masih ada waktu